Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Listiawati, nomor absen 27 dengan NIM 2211031260 dari kelas B1 Denpasar. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode, media, dan sumber pemanfaatan belajar geografi IPS di sekolah dasar. Untuk tahu video selengkapnya, yuk simak video berikut ini. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Kakak Listia di sini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai metode, media, dan sumber pemanfaatan belajar geografi IPS di sekolah dasar. Nah, di sini kakak mau tanya dulu, kalian tahu nggak apa itu geografi? Baik, betul sekali. Nah, geografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu geografi. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu kata geo yang artinya bumi dan grafilin yang artinya tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi adalah tulisan mengenai bumi. Nah, ada penjelasan lain juga menjelaskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang planet bumi, termasuk pengkajian terhadap segala hal yang berkaitan dengan permukaan bumi seperti iklim, lingkungan, cuaca, populasi, wilayah, dan sejarahnya. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu apa itu geografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode apa saja sih yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran geografi? Ada yang tahu? Baik, betul sekali. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari metode pembelajaran itu sendiri. Nah, metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, atau sikap kepada peserta didik. Metode ini mencakup strategi pengajaran, teknik penyajian materi, dan aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa jenis metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran geografi di sekolah dasar. Ada yang tahu? Baik, betul sekali. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang sering sekali digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran secara lisan kepada siswa di depan kelas. Dalam penerapan metode ceramah di dalam kelas, guru lebih aktif berbicara untuk mengemukakan fakta dan informasi tentang pokok yang akan dibahas. Selanjutnya, yang kedua, ada metode tugas atau resitasi. Metode tugas adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran geografi di SD, yang dimana guru memberikan tugas kepada siswa dengan tujuan untuk memupuk kreativitas, inisiatif, dorongan ingin tahu, kemandirian, kerjasama, dan gotong royong, serta meningkatkan minat belajar geografi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada metode diskusi. Metode diskusi dapat membangkitkan motivasi dan kreativitas berpikir serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi, keterampilan berpikir dalam menanggapi suatu persoalan dan mencari alternatif pemecahan masalah dapat dikembangkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada metode tanya-jawab. Adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dimana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Metode ini dapat mendorong interaksi langsung antara guru dan siswa serta antar siswa dalam konteks pembelajaran di kelas. Baik, yang kelima ada metode karya wisata. Adalah metode mengajar geografi di SD dengan cara
mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu yang berhubungan dengan ilmu geografi di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Contohnya, kita bisa mengajak siswa pergi ke Taman Nasional, Museum Geologi, pantai, sungai, dan tempat-tempat lainnya. Baik, itu tadi beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran geografi di sekolah dasar. Nah, perlu diingat bahwa tidak ada satupun metode pembelajaran yang paling baik dan sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, metode yang paling baik adalah metode yang cocok, relevan dengan materi, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Suatu metode tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari metode lain. Dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan berbagai jenis metode atau yang sering disebut dengan multi-metode, sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan kakak tentang metode pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran geografi di SD? Baik, betul sekali. Pertama-tama kakak akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pembelajaran lebih mudah dan jelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan, yang pertama yaitu ada Global. Global adalah alat yang digunakan untuk membantu pemahaman konsep geografi, astronomi, dan topografi secara visual. Global memungkinkan pengamatan yang lebih nyata terhadap hubungan spesial antara lokasi dan memberikan representasi yang lebih realistis daripada peta datar. Yang kedua, ada peta. Peta adalah representasi grafis dari permukaan bumi atau bagian-bagiannya. Peta membantu siswa memahami lokasi geografi, pergerakan manusia, pola cuaca, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kehidupan di suatu wilayah. Yang ketiga, ada atlas. Atlas adalah buku atau koleksi peta yang mencakup berbagai informasi geografi tentang dunia atau suatu negara. Dalam pembelajaran IPS, atlas digunakan sebagai sumber referensi menggunakan peta-peta yang lebih rinci untuk mempelajari topik-topik seperti batasan negara, ibu kota, atau karakteristik wilayah. Yang keempat, ada kompas. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Dalam pembelajaran IPS, kompas digunakan untuk membantu siswa memahami arah geografi, lokasi, atau pergerakan di suatu wilayah tertentu. Baik adik-adik semuanya, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber belajar geografi IPS di sekolah dasar. Ada berbagai sumber yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran geografi di sekolah dasar. Yang pertama ada buku teks geografi. Kita bisa memanfaatkan buku teks sesuai dengan kurikulum sekolah atau tingkat pendidikan. Buku teks geografi merupakan sumber belajar inti. Buku ini mencakup konsep-konsep dasar geografi dan informasi geografis. Yang kedua, ada peta dan atlas geografi. Peta dan atlas dapat kita manfaatkan untuk membantu memvisualisasikan lokasi geografis, batas negara, iklim, topografi, dan fenomena geografis lainnya. Yang ketiga, ada sumber online. Kita bisa memanfaatkan sumber online seperti situs web, portal pendidikan, dan platform e-learning yang menyediakan materi geografis, artikel, video pembelajaran, dan sumber daya tambahan. Yang keempat, ada museum dan pameran geografi.
Kita bisa mengajak siswa untuk mengunjungi museum geografi dan pameran yang menampilkan informasi geografis, artefak, dan peta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan pengetahuan yang nyata mengenai geografi. Baik adik-adik semuanya, itu tadi video pembahasan kakak mengenai materi, metode, media, dan sumber pemanfaatan belajar geografi IPS di sekolah dasar. Nah, semoga video pembahasan yang kakak berikan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi pada video kakak selanjutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.